Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hasyiyah TV. Pada konten sebelumnya, Hasyiyah TV telah menguraikan sedikit, melacak asal-usul Habib di Indonesia, part 3, dengan episode, Habaib dalam Pusaran Kerajaan-Kerajaan di Indonesia, part 1. Dan pada konten kali ini, Hasyiyah TV melanjutkan untuk bagian kedua, melacak asal-usul Habib di Indonesia, part 4, dengan episode, Habaib dalam Pusaran Kerajaan-Kerajaan di Indonesia, part 2. Berbicara mengenai Habaib, atau keturunan Alawiyin, yang mengambil peran penting dalam struktur kerajaan di Nusantara, kita tidak bisa melepaskannya dari sosok Al-Imam Jamaluddin Husain, atau yang lebih dikenal dengan sebutan, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah putra Maulana Ahmad Jalaluddin, bin Abdullah Asmat Khan, bin Abdul Malik, bin Awali bin Muhammad Sohib Mirbat. Syekh Jumadil Kubro lahir pada pertengahan abad ke-13, dan wafat pada awal abad ke-14. Syekh Jumadil Kubro bukan berdarah murni Yaman, melainkan mempunyai darah dari garis ibu, yang merupakan bangsawan India dan Cina. Berdasarkan cita-cita dan arahan leluhur beliau, hingga Al-Imam Abdul Malik untuk Nusantara, dan atau Asia Tenggara, beliau membuat konsep dakwah di Nusantara yang kemudian, konsep itu digunakan secara berkesinambungan oleh beliau, dan anak cucu beliau. Konsep itu terus dikembangkan, hingga pada puncaknya, cucu beliau yang bergelar Sunan Ampel, yaitu Syekh Maulana Ahmad Rohmatullah, bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, bin Syekh Jumadil Kubro, berhasil mengubah budaya Jawa, dengan konsep Wali Songonya, sehingga peneliti Barat, ada yang menyebut keberhasilan Sunan Ampel, adalah yang kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau berhasil mengubah budaya sebuah bangsa, dengan tim Wali Songo yang beliau buat. Maka, keberhasilan Sunan Ampel, sebenarnya bukan keberhasilan beliau sendiri, melainkan keberhasilan bersama, mulai dari Al-Imam Abdul Malik. Konsep Wali Songo adalah intisari dari master plan, yang dibuat oleh Syekh Jumadil Kubro, sedangkan Syekh Jumadil Kubro, mengembangkan cetak biru, yang dibuat oleh Al-Imam Abdul Malik, dan dikembangkan oleh Maulana Abdullah Asmat Khan, dan Maulana Ahmad Jalaluddin. Keturunan Syekh Jumadil Kubro, diketahui selalu memerankan diri seperti pribumi, di tempat manapun. Misalnya, yang tinggal di tanah Jawa, berasimilasi dengan penduduk lokal, sehingga kemudian mereka tidak bisa lagi dibedakan, dengan suku, Jawa asli. Hal yang serupa terjadi pula di Madura, tanah Sunda, dan sebagainya. Di kemudian hari, keturunan Syekh Jumadil Kubro, tidak hanya mewarnai struktur kekuasaan di Pulau Jawa saja, tapi juga daerah-daerah lainnya, bahkan sampai Asia Tenggara, sebut saja penguasa Kesultanan Champa Vietnam, Kesultanan Patani Thailand, Kesultanan Mindanao Filipina, Kesultanan Kelantan Malaysia, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Palembang. Ismail Fajri Al-Atos mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Habib, adalah seluruh keturunan Alawiyin dari Hadramaut, Yaman, yang tersebar di Hadramaut itu sendiri, Asia Tenggara, dan pesisir Swahili di Afrika Timur. Maka bila merujuk ke definisi tersebut, mestinya Syekh Jumadil Kubro, masih termasuk dalam kategori seorang Habib. Akan tetapi, keturunan Syekh Jumadil Kubro sendiri, yang diwakili oleh Kiai Haji Ali Badri, bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina, Nakoba Ali Atmat Khan Al-Husaini, dan di Indonesia lebih populer dengan nama, Majelis Zuriyat Wali Songo, mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Habib, adalah keturunan Alawiyin dari garis Al-Faqih Al-Muqaddam. Menurutnya, walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa, atau Al-Imam Al-Muhajir, generasi ke-8, dari keturunan Sayyidina Ali bin Abu Tholib, dan Fatimah Az-Zahra, namun, dalam perkembangannya, antara keluarga Asmat Khan Al-Husaini, dan Al-Faqih Al-Muqaddam, berasal dari keluarga yang berbeda.
Keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam, yang datang belakangan ke Indonesia lah, yang memperkenalkan istilah Habib, untuk keturunan Alawiyin. Walaupun demikian, dalam perkembangan kekinian, sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail Fajri Al-Atos di atas, umumnya penduduk di Indonesia beranggapan bahwa seluruh keturunan Alawiyin bergelar Habib. Wali Songo. Wali Songo, atau yang secara harfiah, berarti Wali Sembilan, merupakan tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara. Mereka adalah, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, Raden Rohmat. Sunan Bonang, Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, atau Sultan Abdul Fakih. Sunan Derajat, Maulana Syarifuddin. Sunan Kalijaga, Maulana Muhammad Syahid. Sunan Kudus, Maulana Jafar Sodik bin Sunan Usman. Sunan Muria, Raden Umar Said, bin Maulana Jafar Sodik. Dan Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Berdasarkan pohon silsilah, hasil penelitian Sayyid Zain bin Abdullah Al-Kaf, dalam Hikmatul Asyirah, sebagaimana dikutip oleh Musa Kadim, kecuali Sunan Kalijaga, 8 wali Songo lainnya, adalah keturunan Abdullah Asmat Khan, yaitu keturunan Alawiyin yang bermukim di India, dari jalur Syekh Jumadil Kubro, atau dengan kata lain, mereka adalah masih keturunan Alawiyin dari Yaman. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat pohon silsilah ini. Tampak dari silsilah di atas, bahwa nenek moyang Wali Songo, adalah Jamaluddin Hussein Akbar, atau Syekh Jumadil Kubro, yakni keturunan Ahmad Khan, yaitu kaum Alawiyin yang tinggal di India, yang kemudian hijrah ke Indonesia. Dialah yang termasuk di antara pendakwa Islam pertama di Indonesia, dan kemudian, lewat beberapa generasi, melahirkan keturunan Wali Songo. Dikutip dari pengantar Muhammad Bakir untuk Sayyid Abdullah Al-Haddad, dalam bukunya Tarikoh Menuju Kebahagiaan, percetakan, Mizan, Bandung, 1998 HLM 45. Mengenai Sunan Kalijaga, Profesor Sumanto Al-Qurtubi mengatakan, bahwa beliau adalah putra dari Raja Majapahit, Brawijaya kelima, yang menikahi seorang perempuan China Muslim, yang bernama Retna Subanci. Retna Subanci merupakan anak dari Babah Batong, atau Tan Go Wat. Babah Batong, atau Babah Bentong, pada waktu itu, merupakan seorang China Muslim, yang mempunyai pengaruh luas di Jawa Tengah, Cirebon, dan pesisir pantai utara Pulau Jawa. Versi lain mengatakan, bahwa Sunan Kalijaga merupakan anak dari Raja Tuban, yang bernama Oi Tik Tu. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Oi Sam Ik. Tidak hanya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun dikatakan memiliki nama China, yaitu Bo Bing Nang. Beberapa penyebar Islam lainnya yang bukan Wali Songo, juga diidentifikasikan sebagai China Muslim, misalnya Ki Ageng Gribik, Xiao Ji Bik, Ki Ageng Pengging, Heng, Pa, Hing, dan Sunan Pajang, Na, Pao, Ching. Nama-nama China yang melekat pada sebagian Wali Songo, dan penyebar Islam lainnya, sesungguhnya memungkinkan, mengingat Syekh Jumadil Kubro sendiri, selain dari Yaman, nyatanya masih ada keturunan China. Selain itu, proses kawin-mawin antara keturunan Alawiyin, dan orang-orang China di Indonesia, juga memungkinkan, karena jumlah China pada waktu itu sudah banyak, dan mereka juga memainkan peran sentral, dalam situasi politik, dan kultural di Indonesia. Mengenai nasab dari para penyebar Islam di Indonesia, yang masih keturunan China, akan kita bahas dalam artikel lain. Singkat kata, berdasarkan pohon silsilah di atas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas Wali Songo, merupakan keturunan Alawiyin dari Yaman. Dalam perkembangannya, keluarga mereka akan memainkan peran penting, dalam dakwah Islam di Indonesia, dan bahkan, beberapa di antaranya, ada yang sampai naik ke tampuk kekuasaan tertinggi, kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Pembahasan mengenai hal itu akan dibahas dalam artikel selanjutnya. Sahabat Hasyiyah TV, itulah bahasan singkat mengenai asal-usul Habib di Indonesia, part 4, dengan episode Habaib dalam Pusaran Kerajaan-Kerajaan di Indonesia bagian kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.